Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 31. Kaget. Lin Xuan setidaknya akan menjadi penatua sekte dalam di masa depan. Ini jauh dari sesuatu yang diaken dari sekte luar seperti dia bisa dibandingkan dengan. Zhao Kuxin sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan seorang jenius top di kota kecil. Di sisi lain, Zhang Tao yang berdiri di samping juga terkejut dengan hasil tes Lin Xuan. Dia kembali ke akal sehatnya. Dia melihat bahwa semua orang mengabaikannya dan memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan. Wajahnya berubah suram. Aku seharusnya menjadi yang paling berbakat hari ini. Kamu berani mencuri pusat perhatianku. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan kemudian mengendurkannya. Dia menatap Lin Xuan dengan ekspresi kejam. Di depan aula utama, ketiga diaken juga dikejutkan oleh hasil tes Lin Xuan. Mereka segera menjadi sangat gembira. Zhao Di, pergi dan beritahu Penatua Chen, ini adalah jenius top dengan tingkat bakat 6 derajat. Diaken dengan kultivasi tertinggi di tengah memerintahkan diaken di sebelah kirinya. Dia kemudian menatap Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum, Lin Xuan, datang dan evaluasi bakat atribut kebangkitan. Dia sangat baik, dan sikapnya benar-benar berbeda dari sikap dinginnya sebelumnya. Perubahan ini sangat cepat sehingga membuat orang merasa terkejut. Melihat ini, para murid di aula terdiam. Mengapa ada perbedaan besar dalam perlakuan di antara orang-orang? Namun, mereka juga bisa memahaminya. Ini adalah jenius top dengan tingkat bakat yang telah mencapai 6 derajat. Lin Xuan mungkin adalah jenius nomor 1 dari kelompok mereka, jadi itu normal baginya untuk diberi perlakuan istimewa. Lin Xuan menganggukkan kepalanya dan berjalan. Dia melihat panel atribut di void di depannya, yang terus meningkat jumlahnya dan menjadi lebih puas. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa mendapatkan sedikit poin energi dari tes ini. Lin Xuan datang ke depan bola kristal kedua. Matanya jatuh, dan telapak tangannya menekannya. Dia sudah lama mendengar bahwa selain bakat atribut kebangkitan alami, sebagian besar bakat atribut mengandalkan kebangkitan Houtian. Kebangkitan alam Houtian hanya dapat dicapai dalam 4 sekte besar. Begitu seseorang membangkitkan bakat atribut, tidak hanya kekuatannya akan meningkat, tetapi potensinya juga akan sangat meningkat jika dia berkultivasi ke arah atributnya. Oleh karena itu, meskipun tingkat eliminasi sangat tinggi, berbagai kekuatan di berbagai kota masih berjuang untuk mengirim murid junior mereka ke sekte tersebut. Bahkan jika mereka tidak bisa lulus ujian dan memasuki sekte, akan tetap bagus jika mereka bisa membangkitkan bakat atribut. Lin Xuan memandang bola kristal dengan ekspresi antisipasi. Dia ingin melihat bakat seperti apa yang dia miliki selain bakat atribut yang dia duplikasi. Semua orang di tempat kejadian juga mengumpulkan tatapan mereka. Tingkat bakat Lin Xuan telah mencapai tingkat ke-6 yang sempurna. Itu sangat tinggi. Mereka semua ingin tahu tingkat apa yang bisa dicapai oleh bakat atribut Lin Xuan. Dengan sangat cepat, bola kristal merespons. Pertama, cahaya keemasan muncul, dan itu menjadi lebih menyilaukan. Bakat emas tajam kelas menengah, lumayan. Diaken yang bertanggung jawab atas tes bakat atribut memuji. Segera setelah itu, pohon anggur hijau, bola api, aliran air, gunung, dan angin puyuh terbentuk. 6 fenomena berbeda terkondensasi di dalam bola kristal dan menyebar ke segala arah. Kekuatan ke-6 fenomena ini hampir sama. Logam, kayu, air, tanah, dan angin. 6 bakat atribut hebat, yang terendah adalah kelas menengah, bagaimana mungkin? Ketika diaken di depan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru tak percaya. Alasan dikatakan bahwa kelas terendah adalah kelas menengah adalah karena untuk menjaga rahasia muridnya, bola kristal ini hanya bisa membangkitkan dan mengevaluasi bakat kelas menengah. Nilai yang lebih tinggi hanya akan menunjukkan kelas menengah. Namun meski begitu, dia tetap kaget. Dari 6 bakat atribut hebat, yang terendah adalah kelas menengah. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar bakat seperti itu. Dia memperkirakan bahwa mungkin tidak ada orang seperti itu di seluruh sekte awan melayang. Tapi sekarang, orang seperti itu telah muncul di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Kerumunan terdiam. Semua orang tercengang sekali lagi. Setelah beberapa saat, kerumunan mulai berteriak. 6 atribut utama, dan level mereka semua sangat tinggi. Bagaimana mungkin? Bukankah dia terlalu kuat? Dia memang layak menjadi jenius top dengan tingkat bakat 6 derajat. Sekarang, pada dasarnya saya dapat yakin bahwa dia adalah jenius nomor 1 dari kumpulan murid baru kami. Kerumunan terus berdiskusi. Cara mereka memandang Lin Xuan bahkan lebih mengejutkan. Beberapa diaken di samping tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak berharap tingkat bakat dan bakat atribut Lin Xuan menjadi sangat luar biasa. Ini jauh melebihi imajinasi mereka.
Ekspresi Zhang Tao menjadi lebih jelek saat melihat ini. Dia hanya memiliki 2 bakat atribut kelas menengah. Tapi Lin Xuan memiliki 6 jenis bakat atribut kelas menengah. Orang harus tahu bahwa itu semakin banyak bakat atribut yang dimiliki seseorang, semakin banyak pilihan yang bisa dia pilih. Pada saat yang sama, semakin banyak jenis seni bela diri yang bisa dia pelajari. Di antara level yang sama, semakin kuat kekuatan tempurnya. 6 jenis bakat atribut Lin Xuan jelas jauh lebih kuat darinya. Di depannya, tidak ada tempat baginya untuk menonjol. Brengsek, mengapa Lin Xuan muncul? Dia telah menghalangi jalanku. Zhang Tao menatap sosok Lin Xuan dengan marah. Namun, mata semua orang terfokus pada Lin Xuan. Tidak ada yang memperhatikan Zhang Tao. Ini membuat Zhang Tao semakin marah. Lin Xuan, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Tao berpikir dalam hatinya. Cahaya kejam melintas di matanya. Lin Xuan tidak tahu bahwa dia telah membuat orang lain cemburu. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia hanya tahu bahwa mereka yang cemburu pada orang lain tidak akan memiliki prestasi apapun. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Pada saat ini, dia sedang melihat panel atribut Devoid di depannya. Poin energi saya telah pulih sedikit. Hampir 200.000. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, matanya berkedip dengan cahaya redup. Diaken yang bertanggung jawab atas ujian kembali sadar. Dia memandang Lin Xuan dengan tatapan rumit dan mengumumkan, Lin Xuan, tingkat bakat memiliki 6 derajat. Bakat atribut adalah emas, kayu, air, api, bumi dan angin. Mereka berenam berada di kelas menengah. Dia lulus. Setelah dia selesai berbicara, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Dia kemudian menatap Lin Xuan dan tersenyum lebih banyak lagi. Lin Xuan, tunggu sebentar. Ada kursi di sini. Jika Anda lelah, Anda bisa duduk sebentar. Setelah Anda selesai dengan tes, saya akan mengatur sisanya untuk Anda. Jangan khawatir, dengan hasil Anda pasti akan menjadi murid dengan potensi di sekte luar. Seperti yang diharapkan, Anda harus menjadi murid nomor 1 dengan potensi dalam kumpulan murid baru ini. Sebentar lagi, Penatua Chen yang akan datang dan memberimu token. Sikap dia akan lembut, seolah-olah dia memperlakukan Lin Xuan sebagai seseorang dengan level yang sama. Karena 2 talenta Lin Xuan terlalu tinggi, ini membuatnya takut. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 32, memiliki kualifikasi untuk menerima ajaran yang benar. Tidak perlu, aku sudah di sini. Pada saat ini, suara yang kuat terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua pendek dan gemuk dengan cambang putih masuk. Diaken yang keluar sebelumnya dengan hormat mengikuti di belakangnya. Halo, tetua ketiga, terlepas dari apakah itu orang yang bertanggung jawab atas tes atau Zhao Kuxin dan yang lainnya, mereka semua terkejut ketika melihatnya. Mereka membungkuk dan menyapanya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu masalah ini akan menarik Elder ketiga dari sekte luar. Elder ketiga adalah salah satu dari 3 kekuatan utama dari sekte luar. Dibandingkan dengan Penatua Chen yang bertugas merekrut murid, status dan kekuatannya jauh lebih tinggi. Basis kultivasinya bahkan telah melampaui tahap pembukaan roh tahap putaran kondensasi. Hal-hal biasa di sekte luar tidak akan menarik perhatian Elder ketiga. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, tes rekrutmen murid sekte luar kecil akan menarik perhatiannya. Lin Xuan dan murid-murid lain di aula utama melihat sikap hormat para diaken. Bahkan jika mereka tidak mengenal Elder ketiga ini, mereka tahu bahwa itu dia memiliki status dan kekuatan yang luar biasa. Kemampuannya harus jauh melampaui diaken ini. Mereka juga membungkuk. Bangun, kata tetua ketiga acuh tak acuh. Semua orang berdiri tegak. Penatua ketiga memandang Lin Xuan dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu adalah Lin Xuan yang telah mencapai 6 derajat tingkat bakat? Penatua ketiga, saya Lin Xuan. Lin Xuan membungkuk dan berkata. Dia menatap Elder ketiga. Nama, Luo Yuan Liang. Kultivasi, tahap pembukaan roh level 1. Bakat kultivasi kelas unggul, bakat kekuatan kelas menengah, bakat kecepatan kelas atas, bakat pedang garis bawah kelas menengah, bakat emas tajam kelas menengah. Bakat api merah kelas menengah, bakat atribut angin kencang kelas atas, keterampilan bela diri, formula esensi angin, peringkat menengah 6, penyelesaian kecil, keterampilan teknik pedang pemecah angin, peringkat rendah 6, penyelesaian kecil, keterampilan flaming fist, peringkat rendah 6, penyelesaian kecil, keterampilan langkah cloud, peringkat rendah 6, penyelesaian kecil, del. Harta karun, tidak ada. Lin Xuan menatap panel atribut Penatua ketiga dengan kaget. Dia memang layak menjadi prajurit tahap pembukaan roh dengan banyak harta kelas tinggi. Dia jauh lebih kuat daripada Zhao Kuxin dan diaken lainnya.
Sayangnya, dia tidak memiliki lebih dari 200.000 poin energi di tangannya. Dia tidak bisa meniru seni bela diri Elder ketiga sepenuhnya. Dia hanya bisa memilih seni bela diri yang lebih penting untuk ditiru. Tentu saja, dia pertama kali memilih bakat. Konsumsi 30.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Anda telah memperoleh bakat kultivasi kelas superior. Mengkonsumsi 3.000 poin energi, berhasil diduplikasi, Anda telah memperoleh bakat kecepatan kelas atas. Mengkonsumsi 30.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Kamu telah memperoleh formula esensi angin, peringkat kelas menengah 6, penyelesaian kecil. Dia dengan cepat menyalin sebagian besar harta karun di tubuh Luo Yuanliang. Tentu saja, hampir 200.000 poin energi yang dia selamatkan semuanya habis. Semua ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, dan tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang hal itu. Elder ketiga memandang Lin Xuan dan mengungkapkan ekspresi puas saat dia berkata, tingkat bakat yang Anda miliki setidaknya 6 derajat, dan 6 bakat atribut hebat setidaknya kelas menengah. Tidak buruk, sepertinya Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sejati. Di antara murid-murid baru kali ini, Anda harus menjadi jenius nomor 1. Tetua ketiga memuji. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui bakat sejati Lin Xuan, dia bisa merasakan bahwa fondasi Lin Xuan jauh lebih kuat daripada semua murid baru. Selanjutnya, dia saat ini berada di dunia sekuler dan belum benar-benar memasuki sekte. Ini adalah pencapaian yang dia capai ketika dia kekurangan sumber daya kultivasi dan seni bela diri. Begitu dia memasuki sekte, dia akan memiliki sumber daya yang cukup dan pasti akan dapat mencapai kemampuan yang lebih besar. Jenius top seperti itu jarang terjadi bahkan di seluruh sekte Drifting Cloud. Lin Xuan secara alami layak untuk pendapatnya yang tinggi. Di sisi lain, Zhao Kuxin, Liu Quan dan diaken lainnya terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lin Xuan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Lin Xuan. Penatua ketiga sebenarnya mengatakan bahwa Lin Xuan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sejati. Apakah mereka salah dengar? Di seluruh sekte awan melayang, di antara puluhan ribu prajurit, tidak ada lebih dari 28 murid sejati. Setiap murid sejati adalah eksistensi yang sebanding dengan sesepuh sekte dalam. Apakah itu kekuatan atau status mereka? Mereka memiliki potensi untuk menerobos ke tahap esensi spiritual dan mencapai puncak negara Changyuan di masa depan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan, yang berasal dari kota kecil, akan memiliki potensi seperti itu. Mereka tidak bisa mempercayainya, namun, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai apa yang dikatakan tetua ketiga. Elder ketiga bukan hanya taipan dari sekte luar, dia juga seorang elder dari sekte dalam. Cakrawalanya jauh lebih besar dari mereka. Bagaimana mungkin kata-kata elder ketiga salah? Tiba-tiba, para diaken ini bahkan lebih terkejut. Pada saat yang sama, mereka memandang Zhao Kuxin dari sudut mata mereka dan tidak bisa menahan perasaan iri dan cemburu. Zhao Kuxin sebenarnya mampu membawa kembali seorang jenius top dengan potensi sejati dari kota kecil. Keberuntungannya terlalu bagus. Menurut aturan sekte luar, semakin berbakat murid yang mereka bawa kembali, semakin besar hadiah yang akan mereka terima. Lalu, seberapa besar hadiah yang akan diterima Zhao Kuxin? Zhao Kuxin memperkirakan bahwa dia akan dapat menembus beberapa level, atau bahkan mencapai tahap tengah tahap putaran kondensasi. Pada saat itu, jarak antara Zhao Kuxin dan mereka akan menjadi semakin besar. Bagaimana mungkin mereka tidak iri padanya? Pada saat ini, Zhao Kuxin tidak pernah memikirkan hal ini. Dia masih bingung dan tidak bereaksi. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa jenius yang dia temukan di kota kecil biasa seperti Green Jade City, Lin Xuan, sebenarnya akan menjadi jenius top dengan warisan sejati. Semua murid di tempat kejadian menatap Lin Xuan, merasa sangat terkejut. Mereka mampu menonjol dari semua kota dan datang ke sekte awan melayang, mereka pasti jenius dari kekuatan utama di kota masing-masing. Mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang sekte awan melayang. Bahkan jika mereka tidak begitu jelas tentang hal itu, mereka masih bisa menebak pentingnya seorang murid sejati. Ini berarti bahwa itu dia memiliki kesempatan untuk mencapai eselon atas dari sekte awan melayang. Sekte awan melayang adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di negara Changyuan dan setara dengan keluarga kerajaan negara Changyuan. Jika seseorang bisa menjadi salah satu eselon atas dari sekte awan melayang, orang itu akan mencapai puncak negara Changyuan. Orang seperti itu adalah orang yang luar biasa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang dengan potensi seperti itu akan diuji di depan mereka. Pada saat itu, mereka benar-benar terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak dapat mempercayainya. Jika bukan karena elder ketiga, mereka tidak akan mempercayainya.
Namun meski begitu, mereka masih belum bisa mempercayainya. Karena ini terlalu seperti mimpi. Di samping, Zhang Tao mengepalkan tinjunya erat-erat. Ekspresi wajahnya sedikit bengkok, dan dia meraung liar di dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak mau percaya bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius sejati. Jadi, bagaimana jika bakatnya kuat? Seorang jenius yang belum dewasa bukanlah apa-apa. Zhang Tao menatap Lin Xuan dengan tatapan yang lebih dingin. Namun, Lin Xuan tidak memperhatikan ini. Terima kasih atas pujianmu, Elder ketiga. Lin Xuan menjawab tidak budak atau sombong. Dia diam-diam melihat titik energi yang sekali lagi meluas di void di depannya. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 33, potensi nomor 1. Ketika tetua ketiga melihat sikap Lin Xuan, dia semakin memujinya. Ini adalah kartu identitas murid nomor 1 dengan potensi tingkat pemula baru. Ambillah. Setelah itu, Elder ketiga berkata dengan senyum tipis. Kamu baru saja datang ke sekte. Mungkin Anda tidak tahu, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Murid-murid potensial dari sekte luar diberi perlakuan khusus oleh sekte. Mereka dapat menikmati perlakuan khusus dari sekte luar, seperti sumber daya kultivasi, akomodasi, dan manual rahasia seni bela diri. Dan Anda akan menerima perlakuan yang sama dengan murid nomor 1 dari sekte luar. Namun, Anda hanya akan menerima perlakuan istimewa selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, perawatan seperti apa yang akan Anda terima akan tergantung pada kekuatan Anda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan token hitam dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Penatua Chen, yang bertugas merekrut murid, hanyalah sesepuh biasa dari sekte luar. Dia bisa memberikan kartu identitas untuk murid yang berpotensi. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan utama sekte luar, Elder ketiga secara alami dapat melakukan hal yang sama. Tidak ada yang terkejut dengan ini. Mereka hanya memandang Lin Xuan dengan iri. Setelah penjelasan Elder ketiga, semua murid di tempat kejadian tahu perbedaan perlakuan antara murid potensial sekte luar dan murid biasa. Ini adalah perbedaan antara 10 murid teratas dari sekte luar dan murid biasa. Mereka sudah tahu seberapa besar kesenjangannya. Adapun Lin Xuan, yang memiliki potensi terbesar, dia setara dengan murid nomor 1 dari sekte luar. Ini jauh lebih tebal daripada 9 orang lainnya di sekte luar. Mereka tidak bisa membayangkan masa depan Lin Xuan. Mereka hanya bisa iri padanya. Meskipun mereka berdua adalah prajurit tingkat pemula, Lin Xuan benar-benar berbeda dari mereka. Belum lagi bakat luar biasa Lin Xuan. Seiring waktu berlalu, jarak di antara mereka hanya akan tumbuh semakin besar. Tidak mungkin mereka bisa mengejar Lin Xuan. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati mereka tidak bisa menahan gemetar bahkan lebih. Para diaken juga saling memandang dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa penatua ketiga secara pribadi akan menjelaskannya kepada Lin Xuan. Tetua ketiga jarang memperlakukan orang dengan baik. Sepertinya Lin Xuan bahkan lebih berbakat dari yang mereka bayangkan. Terima kasih, Elder ketiga. Lin Xuan membungkuk dan mengambil token itu. Token itu hitam pekat dan memiliki kilau logam. Itu adalah 3 kata besar, Drifting Cloud Sect, dan di belakang token ada kata-kata potensi nomor 1. Lin Xuan melihat token itu, dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Matanya menunjukkan kilatan. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Nilai bakatnya telah meningkat. Jika dia ingin meningkatkan basis kultivasi dan kekuatannya, satu-satunya kekurangan dia adalah sumber daya. Sekarang dia memiliki sumber daya. Keberuntungannya cukup bagus. Kemudian, mereka berbicara sedikit lebih banyak. Penatua ketiga memuji Lin Xuan beberapa kali lagi sebelum dia berbalik dan pergi di bawah tatapan semua orang. Adapun Zhang Tao, tetua ketiga tidak pernah melihatnya lagi dari awal sampai akhir. Seorang murid biasa dengan 5 derajat potensi tingkat bakat tidak akan memiliki masalah memasuki sekte dalam. Namun, sangat sulit untuk menjadi salah satu murid sejati. Bahkan lebih tidak mungkin bagi Zhang Tao untuk setara dengannya. Jadi bagaimana dia bisa layak mendapat perhatiannya? Ketika sosok Elder ketiga benar-benar menghilang dari pandangan mereka, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Xuan. Mereka terlihat menyembah, iri, dan hormat di wajah mereka. Mereka tahu bahwa meskipun mereka semua adalah murid baru sekte luar, Lin Xuan berbeda dari mereka. Lin Xuan akan bangkit dengan cepat dan memasuki sekte dalam. Dia bahkan akan digolongkan sebagai murid sejati. Mereka mungkin tinggal di sekte luar untuk waktu yang lama. Jika mereka beruntung, mereka akan memasuki sekte dalam. Jika mereka tidak beruntung, mereka harus kembali ke dunia sekuler dan memotong jalur seni bela diri mereka. Lin Xuan secara alami disembah oleh mereka. Adapun Zhang Tao, tidak ada yang memperhatikannya.
Zhang Tao berdiri di samping, seolah-olah dia telah ditinggalkan. Ekspresinya sangat suram saat dia menatap Lin Xuan. Lin Xuan mengabaikan semua ini. Dia berdiri diam dan mengangguk sedikit. Dia melihat panel atribut di Void di depannya. Karena tindakan Elder ketiga kali ini, dia telah memperoleh cukup banyak poin energi. Namun, dia baru saja menduplikasi harta di tubuh Elder ketiga dan menggunakan semua poin energi asli. Saat ini, dia masih belum merasa cukup. Dia perlu mengumpulkan lebih banyak poin energi. Kecepatan panennya di Sekte Awan melayang jauh lebih cepat daripada di Green Jade City. Dia tidak akan khawatir tentang apapun. Ketika masalah hari ini menyebar, dia percaya bahwa akan ada sejumlah besar poin energi di akunnya. Pada saat itu, dia akan dapat menduplikasi dan meningkatkan kekuatannya. Tes bakat berlanjut, namun, sebagian besar orang masih memandang Lin Xuan dari waktu ke waktu. Kejutan di hati mereka masih belum tenang. Hasil tesnya masih sama seperti sebelumnya. Hanya tingkat kelulusan 30%. Belum lagi seorang jenius top seperti Lin Xuan yang telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat bakat, dia bahkan tidak memiliki tingkat bakat tingkat ke-5 seperti Zhang Tao. Kadang-kadang akan ada tingkat ke-4. Namun, dengan kehadiran Zhang Tao dan Lin Xuan, sangat sulit bagi hasil tes ini untuk menimbulkan kegemparan. Adapun beberapa orang dari Green Jade City, selain Lin Xuan, hanya Lin Yun, Wu Qili dan Chen Yu yang lewat. 5 lainnya semuanya telah dieliminasi. Untungnya, mereka telah membangkitkan 1 atau 2 bakat atribut, jadi itu bukan perjalanan yang. Lin Yun, Wu Qili, dan Chen Yu semuanya berdiri di belakang Lin Xuan. Mereka melihat punggung Lin Xuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka masih belum sepenuhnya bereaksi. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka semua berasal dari Green Jade City. Mereka hampir tidak bisa lulus tes bakat bawaan. Dan Lin Xuan sebenarnya adalah jenius nomor 1 dari murid-murid baru. Pada titik ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Xuan dapat dengan mudah menghancurkan mereka ketika mereka berada di kompetisi 4 kekuatan utama. Bahkan Zhang He, yang telah mencapai tahap pencerahan akhir melalui kecurangan, tidak cocok untuk Lin Xuan. Ternyata kesenjangan dalam bakat mereka telah mencapai tingkat yang sangat besar. Itu seperti jurang yang tidak bisa dilintasi. Waktu berangsur-angsur berlalu. Segera, para murid di aula menyelesaikan tes mereka. Dari lebih dari 300 murid, hanya kurang dari 100 yang lulus. Setelah itu, semua orang dibawa keluar dari aula. Sekelompok murid lain datang untuk ujian. Mereka yang belum lulus ujian semuanya dikirim kembali. Mereka yang lulus adalah murid dari sekte luar. Mereka dibawa pergi oleh beberapa diaken untuk mengatur akomodasi mereka. Sebagai murid nomor 1 dengan potensi, Lin Xuan secara alami menerima perlakuan tertinggi di antara mereka. Setengah jam kemudian, Lin Xuan tiba di halaman kecil. Lin Xuan melihatnya dengan ekspresi puas. Meskipun halamannya tidak besar, itu cukup indah dan memiliki segalanya. Itu jauh lebih baik daripada rumah kayu dari murid-murid biasa dari sekte luar. Lebih penting, ada formasi pengumpulan roh di seluruh sekte awan melayang. Dan halaman kecil ini terletak di salah satu simpul kecil. Kepadatan energi spiritual alami jauh melebihi sebagian besar area lain di sekte luar. Tidak ada perbandingan antara Green Jade City dan tempat ini. Lumayan, mata Lin Xuan mengungkapkan ekspresi puas. Dia bahkan tidak perlu berkemas. Halaman sudah dibersihkan. Dia hanya bisa membawa tasnya dan pindah. Setelah itu, Lin Xuan datang ke ruang kultivasi dan duduk bersila di atas hasok. Bagaimanapun, ini hanya barang eksternal. Sekte telah memberinya hal-hal ini karena mereka menghargai potensinya. Mereka bisa mengambilnya kembali kapan saja. Kekuatannya sendiri lebih penting. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 34, Sintesis. Di dalam ruang kultivasi, Lin Xuan sedang duduk bersila di atas hasok. Dengan pikiran, dia mulai menggunakan semua harta karun besar yang dia salin hari ini. Arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Aura Lin Xuan juga mulai tumbuh perlahan. Waktu berlalu seperti air. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem dingin akan berdering di telinganya dari waktu ke waktu. Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan bakat kultivasi Anda. Selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke keterampilan bela diri peringkat 6 kelas menengah sukses kecil. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke bakat atribut angin kencang kelas atas. Setengah jam kemudian, Lin Xuan membuka matanya, dan aura kuat menyebar ke segala arah, menyebabkan riak muncul di udara. Lin Xuan melihat panel atribut yang telah berubah di Void di depannya, serta kekuatan yang meningkat di tubuhnya. Dia mengangguk, terus berkultivasi. Setelah itu,
Lin Xuan menyentuh cincin kuno di jari tengah kanannya, dan sebotol pil vitalitas jatuh ke tangannya. Sebagai murid tingkat pemula baru dengan potensi terbesar, ia memiliki sumber daya yang melimpah, yang tidak kurang dari murid nomor 1 di sekte luar. Selanjutnya, setelah tes bakat selesai hari ini, dia juga memperoleh sumber daya yang dia butuhkan untuk berkultivasi selama sebulan setelah menerima semua sumber daya yang dia butuhkan. Cincin penyimpanan ini adalah hadiah, dan sumber daya ini cukup baginya untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, dan kekuatannya akan meningkat dengan selisih yang besar. Waktu mengalir seperti air. Tanpa disadari, 2 hari berlalu. Lin Xuan membuka beberapa lusin titik akupuntur lagi. Selama periode waktu ini, selain meninggalkan ruang kultivasi untuk makan, dia pada dasarnya berkultivasi dalam pengasingan. Dalam 2 hari ini, hasil tes bakat bawaannya, serta berita tentang dia menjadi murid nomor 1 dengan potensi, menyebar dan menyebabkan kegemparan. Dia telah mendapatkan sejumlah ketenaran di sekte luar Drifting Cloud Sekte. Sejalan dengan itu, dia juga memperoleh sejumlah besar poin energi. Lin Xuan memeriksa panel atribut. Setelah beristirahat, dia bersiap untuk terus berkultivasi dalam pengasingan. Dia belum menggunakan semua sumber daya kultivasinya. Namun, pada saat ini, pemberitahuan sistem dingin terdengar. Saya mendeteksi bahwa tuan rumah memiliki terlalu banyak seni bela diri. Mengaktifkan fungsi fusi. Itu baru saja selesai berbicara ketika menghilang lagi. Fungsi fusi, Lin Xuan bergumam dalam hatinya. Matanya berkedip, dan dia sepertinya mengerti sesuatu. Segera setelah itu, aliran informasi mengalir ke benaknya. Lin Xuan menutup matanya dan mengerti. Setelah beberapa napas, dia membuka matanya lagi, dan matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Fungsi fusi, lumayan. Lin Xuan bergumam dalam hatinya. Fungsi sintetis ini sama dengan yang dia duga sebelumnya. Itu untuk mengkonsumsi poin energi untuk menggabungkan seni bela diri menjadi seni bela diri lain, sehingga meningkatkan nilai dan kekuatan seni bela diri ini. Sebelum ini, dia telah menduplikasi sejumlah besar seni bela diri, tetapi tidak semuanya berguna. Hanya saja seni bela diri itu sepertinya bermutu tinggi. Dia memiliki banyak poin energi, jadi dia menduplikasinya. Tapi sekarang, fungsi fusi ini sempurna. Fungsi ini tidak hanya menggunakan semua seni bela dirinya, itu juga bisa meningkatkan nilai dan kekuatan seni bela dirinya. Itu terlalu nyaman. Selain itu, ia juga bisa meninggalkan keunggulan seni bela diri aslinya dan menghilangkan kekurangannya. Seni bela diri yang disintesis terlihat agak mirip dengan seni bela diri asli, tetapi mereka juga seni bela diri yang sama sekali berbeda. Dia awalnya khawatir setelah menduplikasi seni bela diri orang lain dan menggunakannya, itu akan menarik perhatian dan menyebabkan masalah di masa depan. Dengan ini, semua masalah terpecahkan. Lin Xuan secara alami sangat puas dengan begitu banyak manfaat. Segera, Lin Xuan meletakkan kultivasinya dan bersiap untuk menggabungkan semua seni bela diri yang telah dia peroleh. Dia mulai mencoba. Sistem tidak menguraikan aspek ini. Dia hanya bisa mencoba mencari tahu sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Xuan untuk mengerti. Saat mensintesis seni bela diri, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, seni bela diri dan teknik tidak bisa menyatu bersama. Hanya metode kultivasi dan metode kultivasi yang dapat digabungkan. Teknik seni bela diri dan teknik seni bela diri bisa menyatu bersama. Kedua, metode kultivasi semua digunakan untuk kultivasi energi ki sejati. Selama metode kultivasi tidak terlalu bertentangan, mereka pada dasarnya dapat digabungkan. Tetapi teknik bela diri berbeda. Misalnya, sementara teknik telapak tangan hanya bisa diintegrasikan dengan teknik telapak tangan, teknik pedang hanya bisa diintegrasikan dengan teknik pedang. Terakhir, ketika teknik bela diri dari tingkat yang berbeda digabungkan, konsumsi poin energi akan berbeda. Ketika seni bela diri peringkat 1 dikombinasikan dengan seni bela diri lain, 200 poin energi akan dikonsumsi. Peringkat 2 akan menjadi 500 poin energi, dan peringkat 3 akan menjadi 1000. Ini sama dengan menduplikasi harta dengan peringkat yang sama, dan itu membutuhkan jumlah poin energi yang sama. Setelah mengetahui semua ini, Lin Xuan menghela nafas panjang dan mulai mensintesis. Kebetulan dia memiliki beberapa titik energi di tangannya. Seharusnya cukup untuk mensintesisnya. Setelah dia membiasakan diri dengan aturan, juga sangat nyaman dan cepat untuk mensintesisnya. 10 menit kemudian, Lin Xuan menyelesaikan sintesis. Dia melihat panel atribut dengan secercah cahaya di matanya. Sistem duplikasi tingkat divine. Tuan rumah, Lin Xuan. Alam, tahap pencerahan. Tahap tengah, bakat kultivasi kelas superior. Kelas atas, kecepatan, pedang dao, bakat kelas menengah,
kekuatan, kendo, dan bakat atribut kelas atas, emas tajam, angin kencang. Bakat atribut kelas menengah, kayu hijau, air berat, api merah, bumi. Air berat, seni bela diri, formula esensi campuran, peringkat 6, kelas atas, penyelesaian kecil, teknik pedang api angin, peringkat kelas menengah 6, teknik pedang bulan merah, peringkat rendah 6, penyelesaian kecil, seni gajah barbar, peringkat kelas menengah 6, tinju tiran, peringkat kelas menengah 6, penyelesaian kecil, soaking wave palm, peringkat rendah, penyelesaian kecil. Kaki retak luar angkasa, peringkat rendah 6, penyelesaian kecil, jejak bayangan, peringkat rendah, penyelesaian kecil. Poin energi, 8741. Workspace 25, mata Lin Xuan berbinar saat dia melihat banyak seni bela diri yang disederhanakan di kolom seni bela diri panel atribut. Sekarang, setelah serangkaian sintesis, dia akhirnya menggabungkan lusinan seni bela diri asli dan menyederhanakan semuanya. Hanya ada beberapa yang tersisa, tetapi mereka termasuk teknik kultivasi, teknik pedang, teknik tinju, telapak tangan, dan kaki, dan teknik gerakan. Bisa dikatakan bahwa itu dia memiliki segalanya. Selain itu, nilai mereka tidak rendah. Itu sudah cukup baginya untuk dengan mudah mengalahkan orang-orang dari peringkat yang sama dan menantang orang-orang dari peringkat yang lebih tinggi. Lin Xuan juga menjadi semakin puas. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia memiliki keterampilan yang bukan peringkat rendah. Namun, dalam tahap penyempurnaan tubuh dan tahap pencerahan, ini adalah proses memperkuat jiwa tubuh, penyempurnaan, dan vitalitas. Tidak perlu teknik kultivasi, dia hanya perlu mengkonsumsi pil obat dan herbal, mengedarkan keterampilan bela dirinya, dan mencerna semuanya. Hanya ketika dia mencapai tahap pengumpulan ki, dan fisiknya cukup kuat untuk menahan energi spiritual kekerasan dari langit dan bumi, dia akan membutuhkan teknik kultivasi untuk menyerap energi spiritual dan meningkatkan basis kultivasinya. Oleh karena itu, teknik kultivasi ini hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Setelah itu, Lin Xuan beristirahat sebentar dan memulihkan pikirannya. Setelah dia tenang, dia terus berkultivasi. Dia menelan pil obat dan ramuan roh. Dia mengedarkan seni gajah barbar, mencernanya, dan menyerapnya. Dia memurnikan jiwa pemurni tubuh dan memperkuat kekuatan vitalitas. Waktu perlahan berlalu. Tanpa disadari, 2 hari lagi berlalu. Di ruang kultivasi, Lin Xuan duduk bersila di atas hasok. Di belakangnya, ada bayangan samar gajah barbar. Beberapa raungan lemah gajah barbarian bisa terdengar. Ki yang lebih kuat menyebar ke segala arah, dengan Lin Xuan sebagai pusatnya. Lin Xuan menghela nafas lega. Dia merasakan energi yang melonjak di tubuhnya dan melihat kehampaan di depannya. Akhirnya, saya telah menembus ke tahap pencerahan akhir. Lin Xuan bergumam dan sedikit menganggukkan kepalanya. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 35, memprovokasi. Seni gajah barbar ini memang layak disebut seni bela diri binaraga peringkat 6 kelas menengah. Efeknya cukup bagus. Hanya dalam 3 hari, saya menerobos 2 level berturut-turut dan mencapai tahap pencerahan akhir. Lin Xuan melihat kekosongan di depannya dan sedikit mengangguk. Namun, ini akan menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya budidaya selama 1 bulan habis dalam waktu 3 hari. Mengenai ini, Lin Xuan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Bahkan jika bakatnya saat ini luar biasa, itu masih akan lebih dari 10 kali lebih lemah tanpa sumber daya kultivasi dan hanya mengandalkan menyerap ki spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi. Lin Xuan secara alami tidak puas dengan kecepatan kultivasi yang begitu lambat. Dia hanya bisa berhenti. Sudah waktunya bagi saya untuk mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan pergi ke paviliun seni bela diri dulu. Paviliun seni bela diri adalah tempat di mana sekte awan melayang menyimpan seni bela diri mereka. Itu adalah tempat penting di seluruh sekte awan melayang. Bahkan, dia bisa langsung mengkonsumsi poin energi dan menyalin seni bela diri prajurit lain. Dia juga bisa mendapatkan tingkat kultivasi prajurit lain. Dengan cara ini, dia tidak perlu berkultivasi. Itu sangat nyaman, tapi ini adalah rahasia terbesar di tubuhnya. Ini tidak bisa diekspos. Dia harus menggunakan paviliun seni bela diri untuk menyembunyikan rahasianya. Selain itu, paviliun seni bela diri adalah lokasi yang signifikan di sekte awan melayang. Begitu banyak prajurit yang kuat harus menjaganya. Dia mungkin bisa bertemu dengan para pejuang yang kuat ini dan menduplikasi beberapa harta dari mereka. Lin Xuan berpikir sejenak dan membuat keputusan. Dia bangkit dan meninggalkan ruang kultivasi. Setelah merapikan, dia meninggalkan halaman kecil dan berjalan langsung ke paviliun seni bela diri.
Setiap murid baru yang telah mencapai tingkat pemula akan memiliki hak untuk pergi ke lantai pertama pavilion seni bela diri dan memilih seni bela diri peringkat 3 dalam waktu 1 bulan. Belum lagi murid baru nomor 1 dengan potensi seperti dia bahkan bisa memilih seni bela diri sesuka hati. Namun, dia hanya bisa memilih seni bela diri peringkat 3. Sepanjang jalan, mata Lin Xuan menyapu, mencari harta karun yang layak diduplikasi. Namun, ini adalah sekte luar. Bakat kebanyakan orang tidak sebaik miliknya, menduplikasi harta mereka adalah pemborosan poin energi. Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan bakat, dia fokus pada aspek lain. Dalam sekejap, dia mendapatkan banyak. Sebagian besar murid sekte luar baru berada pada tahap pencerahan. Mereka tidak mampu membeli cincin penyimpanan, pil obat, ramuan roh, sumber daya kultivasi kecil, dan sebagainya semuanya dibawa kemana-mana. Kebetulan dia bisa menduplikasi sumber daya ini. Dan dalam waktu hari ini, dia memperoleh beberapa poin energi lagi. Melihat ini, Lin Xuan secara alami tidak akan melepaskannya. Dia dengan santai berjalan di sepanjang jalan. Sengaja atau tidak sengaja, dia mendekati murid-murid baru dalam jarak 10 meter. Dia mulai menduplikasi, mengkonsumsi 500 poin energi, duplikasi berhasil. Memperoleh pil pengumpul darah pil peringkat 2 kelas atas dalam 1 botol. Mengkonsumsi 1000 poin energi, berhasil menduplikasi. Memperoleh ginseng darah merah obat roh tingkat menengah 3, sepanjang jalan, Lin Xuan merasakan tumpukan kecil sumber daya budidaya menumpuk di dalam workspace. Lin Xuan bahkan lebih puas. Kali ini, saya bisa berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak berhenti sampai titik energi di tangannya benar-benar habis. Dia dengan cepat berjalan menuju pavilion seni bela diri. Tidak lama kemudian, Lin Xuan berhenti lagi. Orang yang menghalangi jalannya bukanlah orang lain. Itu adalah Lin Yun, Wu Qili, dan Chen Yu. Mereka semua berasal dari Green Jade City. Lin Xuan, tolong, karena kita semua dari Green Jade City, bisakah kamu membantu kami? Lin Xuan, hati-hati, seseorang mungkin ingin berurusan denganmu. Lin Yun dan dua lainnya bergegas dan mengatakannya dengan panik. Ada tanda-tanda kerusakan yang jelas pada seragam para murid sekte luar. Jelas, mereka tidak bersenang-senang beberapa hari terakhir ini. Ada apa? Apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas, kata Lin Xuan. Mengesampingkan semuanya, karena Lin Yun adalah murid dari keluarga Lin, dia juga akan membantu mereka. Namun, sebelum mereka bertiga sempat menjelaskan secara detail, sekelompok orang bergegas dari jauh. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan pakaian bersulam. Ini adalah murid potensial lainnya, Zhang Tao, yang sedang menguji bakatnya beberapa hari yang lalu. Lin Xuan, kamu akhirnya mau keluar. Saya pikir Anda akan terus menjadi pengecut, Zhang Tao mengatakannya dengan dingin. Setelah itu, serangkaian suara mencibir datang dari belakang Zhang Tao. Lin Xuan, ini dia. Selama 3 hari ini, Zhang Tao menggunakan identitasnya sebagai putra klan besar untuk menaklukkan sekelompok besar bawahan dan terus menggertak kita. Kelompok orang ini menyebabkan luka di tubuh kita. Chen Yu dan dua pria lainnya mengatakannya dengan tergesa-gesa. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Zhang Tao dan kelompoknya. Hanya setelah mereka memasuki sekte awan melayang, barulah mereka menyadari bahwa bakat mereka sendiri bukanlah apa-apa. Bakat bawaan mereka telah dikurangi ke tingkat terendah, dan mereka telah dipermalukan dan dipermalukan. Jadi begitulah adanya. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya menjadi dingin. Pada saat ini, Lin Xuan mengerti bahwa Zhang Tao sengaja menindas Lin Xuan, Chen Yu, dan Wu Qili. Dia mencoba memaksa Lin Xuan untuk keluar. Apa yang Anda inginkan? Lin Xuan memandang Zhang Tao dan mengatakannya dengan dingin. Saya bukan masalah besar. Saya hanya tidak berpikir Anda pantas menjadi murid nomor 1 dengan potensi. Zhang Tao berteriak dingin. Ayo bertarung. Mari kita lihat bagaimana saya bisa mengambil gelar Anda sebagai murid nomor 1 dengan potensi. Jangan menolakku dulu. Jika Anda tidak ingin ketiga rekan senegara Anda berada dalam masalah, Anda adalah murid baru dengan potensi tertinggi. Dengan payung pelindung ini, saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda, tetapi ketiga rekan senegara Anda berbeda. Kecuali kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain melindungi mereka. Jika tidak, aku akan menggertak mereka. Jadi, sebaiknya kamu setuju. Baiklah, aku berjanji padamu, Lin Xuan mengatakannya dengan tatapan dingin di matanya. Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan diancam seperti ini. Sepertinya Lin Xuan perlu menunjukkan beberapa reputasinya. Jika tidak, semua orang akan berani menggertaknya. Sangat bagus, Zhang Tao tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalian semua, mundurlah.
Biarkan aku menguji kekuatan Lin Xuan yang memiliki potensi terbesar di antara murid-murid baru. Zhang Tao memiliki keyakinan mutlak dalam pertandingan ini. Namun, dalam beberapa hari ini, kekuatan Zhang Tao telah menembus ke tahap pencerahan akhir. Dan selama ujian, Lin Xuan hanya dalam tahap pencerahan awal. Meskipun ada celah dalam bakat mereka, Zhang Tao tidak berpikir bahwa Lin Xuan akan mampu mengalahkannya setelah melewati 2 level. Kalian semua, mundur juga. Lin Xuan memandang Chen Yu dan 2 lainnya dan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Chen Yu dan 2 pria lainnya, serta kelompok bawahan Zhang Tao, semua mundur ketika mereka mendengarnya. Pada saat yang sama, karena keributan di sini, mereka menarik banyak murid dari sekte luar yang lewat. Mereka mengelilingi diri mereka sendiri, melihat sekeliling, dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bukankah ini jenius nomor 1 di antara murid-murid baru yang memiliki potensi terbesar, Lin Xuan? Dan itu juga murid potensial, Zhang Tao, kan? Apa yang mereka lakukan? Zhang Tao menyukai gelar nomor 1 dalam potensi Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan adalah seorang jenius, bakatnya melampaui Zhang Tao. Namun, sekte awan melayang masih sangat kuat. Keduanya adalah murid dengan potensi. Jika Zhang Tao mengalahkan Lin Xuan secara terbuka, dia akan dapat menggantikan Lin Xuan dan menjadi murid nomor 1 baru dengan potensi. Jadi begitulah adanya. Sekarang, kami memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kami tidak tahu siapa yang akan menang. Seharusnya Zhang Tao, kan? Meskipun bakat Lin Xuan lebih tinggi, basis kultivasi Zhang Tao lebih tinggi. Di bawah perhatian orang banyak, Zhang Tao memulai serangannya. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 36. Satu pukulan. Di bawah pengawasan orang banyak, Zhang Tao berteriak dingin dan bergegas ke depan Lin Xuan, melemparkan pukulan. Tinju penghancur batu, pukulan ini mengandung kekuatan yang kuat. Zhang Tao tidak menahan diri. Dia ingin mengalahkan Lin Xuan dalam sekejap dan, pada saat yang sama, melukainya dengan parah. Dia ingin membalas dendam pada Lin Xuan karena mencuri pusat perhatiannya di ruang pemeriksaan. Ketika murid-murid di sekitarnya merasakan aura ini, banyak ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka bisa merasakan bahwa itu kekuatan pukulan ini begitu kuat sehingga bahkan orang biasa di tahap akhir pencerahan tidak akan mampu menahannya. Menurut rumor, ketika Lin Xuan menguji bakatnya 3 hari yang lalu, dia hanya berada di tahap pencerahan awal. Dalam 3 hari ini, Lin Xuan bahkan tidak akan bisa menerobos ke tahap tengah tahap pencerahan, apalagi tahap pencerahan akhir. Pada dasarnya tidak mungkin bagi Lin Xuan untuk menang. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lin Xuan, ingin melihat bagaimana dia akan bereaksi. Mereka ingin tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki jenius nomor 1 ini di antara murid-murid baru. Mereka ingin tahu apakah dia bisa melompat pangkat dan bertarung. Tidak jauh, Lin Xuan memiliki ekspresi acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Menghadapi serangan Zhang Tao, Lin Xuan juga melemparkan pukulan ke arahnya. Tinju penghancur giok, kekuatan pukulan itu keras, menyebabkan udara meledak. Kekuatannya juga tidak buruk. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, kedua tinju itu bertabrakan. Suara tumpul terdengar. Setelah pukulan itu, Lin Xuan berdiri diam di tempat, ekspresinya masih acuh tak acuh. Dia perlahan menarik tinjunya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, ekspresi Zhang Tao jelek. Jeritan terdengar, dan Zhang Tao mundur seolah-olah dia telah dihancurkan oleh batu besar. Zhang Tao mundur puluhan meter sebelum jatuh ke tanah. Darah memercik ke seluruh lengan kanannya, dan itu patah. Melihat pemandangan di medan perang, semua orang terkejut. Mereka memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Tapi tepat setelah itu, adegan menjadi berisik sekali lagi. Lin Xuan tidak hanya menang, tetapi dia juga melumpuhkan salah satu lengan Zhang Tao. Saya pikir itu karena Zhang Tao mengancam Lin Xuan sehingga Lin Xuan marah, jadi dia menyerang dengan kejam. Sepertinya Lin Xuan benar-benar jenius nomor 1. 3 hari yang lalu, dia masih seorang pejuang tahap pencerahan awal, tetapi sekarang dia dapat langsung mengalahkan seorang prajurit tahap pencerahan akhir. Saya memperkirakan bahwa itu dia dianggap jenius di antara semua murid sekte luar. Saya khawatir tidak akan lama baginya untuk menjadi prajurit perkasa dari sekte luar. Namun, Zhang Tao tidak semudah itu untuk ditangani. Dia memiliki sepupu bernama Zhang Mingliang, dan pria itu adalah tahap pengumpulan Qi. Saya tidak tahu bagaimana Lin Xuan akan menghadapinya. Potensi Lin Xuan adalah nomor 1 di antara murid-murid baru. Dalam 3 bulan ini, tidak ada murid senior lain yang bisa menyakitinya, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk menerima tantangan dari orang lain.
3 bulan kemudian, dengan bakat Lin Xuan, dia mungkin bisa mengalahkan Zhang Mingliang. Anda benar, semua murid sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata mereka tertuju pada Lin Xuan, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan Zhang Tao, yang telah mencapai tahap pencerahan akhir, tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lin Xuan. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan telah mencapai nomor 1 di antara murid tingkat pemula yang baru. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Lin Xuan benar-benar jenius nomor 1. Dia seperti yang dikatakan rumor. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Lin Xuan mengabaikan yang lain. Dia melihat titik energi di panel atribut The Void yang mulai meningkat lagi dan sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia berjalan menuju Zhang Tao dengan ekspresi dingin. Zhang Tao berbaring di tanah dan menatap Lin Xuan yang mendekatinya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Dia tidak ingin percaya bahwa dia dikalahkan oleh Lin Xuan dalam sekejap. Namun, rasa sakit yang datang dari lengannya mengingatkannya bahwa ini nyata. Dia memang tidak sebagus Lin Xuan. Apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan? Terlepas dari apakah dia mau mengakuinya atau tidak, ini adalah kebenaran. Baru sekarang Zhang Tao mengerti bahwa bakat Lin Xuan jauh melebihi bakatnya. Bakat Lin Xuan telah melampaui imajinasinya. 3 hari yang lalu, Lin Xuan masih dalam tahap pencerahan awal. Namun, setelah 3 hari, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Lin Xuan. Bakat Lin Xuan sangat tinggi sehingga mengejutkan. Memikirkan hal ini, Zhang Tao tidak bisa menahan perasaan menyesal. Dia menyesal memprovokasi Lin Xuan. Dia sombong, dan dia suka cemburu pada orang lain. Namun, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang harus dia sakiti dan siapa yang tidak seharusnya. Bakat Lin Xuan jauh lebih kuat darinya. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Lin Xuan berjalan di depan Zhang Tao dan berkata dengan suara rendah, "Zhang Tao, saya bukan orang yang suka berperang. Tetapi jika Anda berani menyinggung perasaan saya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Hari ini adalah pelajaranmu. Jika Anda berani memprovokasi saya lagi, lain kali saya akan membunuh Anda. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki status bangsawan, Anda bisa menjadi sombong. Ini adalah sekte awan melayang. Dan saya adalah jenius nomor 1 di antara murid-murid baru. Bahkan jika aku membunuhmu, aku hanya akan menerima sedikit hukuman. Dan Anda akan selamanya menjadi cacat." Tatapan dinginnya seperti pisau tajam, menembus dada Zhang Tao. Hati Zhang Tao tidak bisa menahan gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa Lin Xuan tidak bercanda. Lin Xuan benar-benar berani melakukan itu. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku mengerti." Dia tidak berani menatap langsung ke mata Lin Xuan. Bahkan kata-katanya gemetar, "Ingat apa yang kamu katakan hari ini?" Lin Xuan menepuk bahu Zhang Tao dan berdiri. Dia berbalik dan berjalan menuju Lin Yun dan 2 lainnya. Dari awal hingga akhir, kelompok bawahan di belakang Zhang Tao tidak berani bergerak. Bawahan ini semuanya adalah murid baru yang direkrut Zhang Tao dalam 3 hari terakhir menggunakan kekuatannya sendiri. Bahkan Zhang Tao terbunuh dalam sekejap oleh Lin Xuan. Bawahan ini bahkan lebih lemah dari Zhang Tao. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Lin Xuan datang di depan Lin Yun dan yang lainnya dan berkata, "Baiklah, masalah ini telah diselesaikan. Anda semua harus fokus pada kultivasi Anda. Tidak mudah bagi kalian semua untuk memasuki sekte Drifting Cloud. Jangan siakan kesempatan ini." "Terima kasih, Xuan." Mereka bertiga mengucapkan terima kasih. Kali ini, mereka benar-benar menyaksikan kekuatan Lin Xuan. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka masih bukan tandingan Zhang Tao. Namun, Zhang Tao dikirim terbang oleh pukulan Lin Xuan. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Mereka telah sepenuhnya mengenali kesenjangan antara mereka dan Lin Xuan. Rasa hormat mereka terhadap Lin Xuan telah meningkat. Mereka tidak bisa tidak memanggilnya Xuan. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 37. Mereka meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Setelah itu, Lin Xuan, Lin Yun, Chen Yu, dan yang lainnya mengobrol sebentar. Kemudian, di bawah tatapan menyembah kerumunan, dia berbalik dan pergi, melanjutkan menuju pavilion seni bela diri. Dalam pertempuran dengan Zhang Tao ini, Lin Xuan memperoleh banyak poin energi. Ketika berita itu menyebar, dia percaya bahwa akan ada lebih banyak titik energi yang muncul. Lin Xuan cukup puas. Dia dengan santai berjalan di sepanjang jalan, menduplikasi pil obat dan obat roh di mana-mana. Tidak lama kemudian, dia tiba di pavilion seni bela diri.
Paviliun seni bela diri terletak di perbatasan antara sekte dalam dan sekte luar. Para murid sekte dalam dan sekte luar bisa masuk dan memilih manual rahasia. Melihat dari jauh, paviliun seni bela diri adalah bangunan lapisan keempat kuno. Namun, itu memberi rasa beban sejarah yang tidak ada yang berani meremehkan. Di antaranya adalah beberapa catatan lain-lain informasi sejarah, buku medis, dan manual seni bela diri peringkat 3. Dan di lantai 2 dan 3 ada manual seni bela diri di peringkat 3 ke atas. Para murid dari sekte luar biasanya hanya diizinkan memasuki lantai pertama. Para murid dan murid sejati dari sekte dalam diizinkan memasuki lantai 2 dan 3. Adapun lantai 4, itu melibatkan warisan sekte. Hanya murid sejati, tetua, dan pemimpin sekte yang telah memberikan kontribusi besar yang memenuhi syarat untuk masuk. Ini di mana semua pengetahuan umum di antara sekte. Lin Xuan sudah tahu tentang hal-hal ini. Dia melirik mereka dan masuk. Dia berjalan ke lantai pertama paviliun seni bela diri dan melihat aula yang luas. Ada banyak rak buku kuno di sana. Banyak murid memilih manual rahasia. Di sisi kanan pintu, ada counter. Ada seorang diaken berdiri di sana, bertanggung jawab atas manajemen. Lin Xuan menatapnya dan menghela nafas dalam hatinya. Diaken ini jauh lebih kuat dari Zhao Kuxin dan yang lainnya. Dia telah mencapai tahap spin kondensasi akhir. Sayangnya, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Elder ketiga. Setelah menduplikasi harta karun di tubuh Elder ketiga, kekuatan potensialnya telah meningkat ke tingkat puncak sekte luar. Dia tidak lagi peduli dengan harta karun di tubuhnya. Adapun murid-murid tingkat pemula yang baru itu, dia tidak peduli dengan harta mereka. Dia hanya bisa memilih beberapa manual rahasia terlebih dahulu. Tentu saja, Lin Xuan tahu bahwa paviliun seni bela diri adalah tempat penting bagi sekte awan melayang. Pasti ada ahli sejati yang menjaga tempat ini. Namun, ahli itu jelas tidak ada di lantai pertama. Dia tidak bisa melihat orang itu. Jarak di antara mereka lebih dari 10 meter, dan dia tidak bisa menduplikasi harta orang itu. Dia hanya bisa menyerah. Setelah itu, Lin Xuan berjalan ke lantai pertama. Dia menghabiskan lebih dari 10 menit memilih beberapa manual rahasia, termasuk semua aspek. Ini semua digunakan untuk menyembunyikan seni bela dirinya. Dia tidak akan mengolah seni bela diri ini, tetapi tingkat seni bela diri ini tidak rendah, mereka semua berada di level 3. Setelah memilih, Lin Xuan berencana membawa mereka untuk mendaftar di counter. Tiba-tiba, dia melihat kerak buku di samping dan berhenti. Karena aku sudah di sini, aku akan memeriksanya dengan baik. Lin Xuan bergumam dalam hatinya. Dia baru berada di dunia ini selama lebih dari sebulan. Terlepas dari ingatan di benaknya dan apa yang dia lihat dalam waktu beberapa bulan ini, dia tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia seni bela diri ini, termasuk semua jenis pengetahuan umum tentang seni bela diri. Dan sekarang dia punya kesempatan. Sekte Awan Melayang adalah salah satu dari 4 sekte besar di negara Changyuan dan salah satu kekuatan teratas di negara Changyuan. Buku-buku yang dikumpulkannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Lin. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperluas wawasannya. Lin Xuan merenung sejenak sebelum membuat keputusan. Ketika dia tiba di bagian informasi sejarah, dia meletakkan beberapa manual rahasia di tangannya ke samping dan mengambil catatan sejarah untuk dibaca. Bakat Lin Xuan telah mencapai tingkat teratas dari sekte luar, dan bahkan banyak murid dari sekte dalam tidak dapat dibandingkan dengannya. Kemampuan pemahamannya secara alami meningkat seiring dengan bakatnya. Kemampuan pemahamannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pada saat ini, Lin Xuan sedang membolak-balik buku di tangannya. Kecepatan membacanya sangat cepat. Seniman bela diri lainnya pasti tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti ini. Tapi Lin Xuan sudah menghafal semua isinya. Apakah ini keuntungan menjadi seorang jenius? Dalam perasaan seperti ini, Lin Xuan sedikit mengangguk dan melanjutkan membaca. Waktu berlalu. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Lin Xuan meletakkan buku compang camping terakhir di tangannya. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dia menghabiskan sepanjang pagi membacanya. Lin Xuan melihat ke langit di luar, bergumam dalam hatinya bahwa dia telah memperoleh banyak. The Drifting Cloud Sect memang salah satu dari 4 sekte besar. Ini hanya catatan acak di lantai pertama, tetapi melibatkan pengetahuan umum tentang seni bela diri, pil dao, jimat formasi, ramuan roh, dan binatang buas yang tenang. Ini melibatkan geografi, astronomi, dan aspek lainnya. Bisa dikatakan bahwa itu buku ini mencakup segalanya. Meskipun Lin Xuan baru saja mulai membaca, isi buku ini sudah cukup baginya untuk membangun fondasi yang baik.
Setelah Lin Xuan selesai membaca buku-buku ini, dia memiliki pemahaman awal tentang dunia seni bela diri ini. Di masa depan, tidak peduli apa, Lin Xuan tidak akan bingung. Setelah itu, Lin Xuan mengambil beberapa manual rahasia yang dia ambil dari samping dan pergi ke konter untuk mendaftar. Namun, sebelum Lin Xuan bisa mengatakan apa-apa, murid-murid lain dari sekte luar yang juga mengambil manual rahasia tidak bisa menahan tawa. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar mengambil begitu banyak manual rahasia. Saya pikir dia adalah murid tingkat pemula yang baru. Dia tidak tahu aturan sekte luar. Apakah dia pikir dia bisa memilih salah satu dari mereka di sini? Bahkan murid lama hanya dapat memilih satu manual rahasia pada satu waktu, apalagi murid tingkat pemula yang baru. Dia akan menegur orang ini. Lin Xuan mengabaikan mereka. Dia meletakkan beberapa buku pedoman rahasia di konter dan memandang Diaken. Diaken, ini adalah buku-buku yang saya pilih. Silakan daftarkan mereka. Wajah Diaken menegang ketika dia melihat ini. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Kamu adalah murid tingkat pemula yang baru kan? Apakah kamu tidak tahu aturan sekte awan melayang? Setiap kali seorang murid baru melakukan hal seperti ini, itu benar-benar menjengkelkan. Setiap murid hanya dapat memilih satu buku. Ini aturannya. Kali ini, kamu bisa kembali dulu. Lain kali, Anda dapat memilih buku lain. Kali ini, perlakukan itu sebagai pelajaran." Diaken itu meniup janggutnya dan berteriak. Murid-murid lain dari sekte luar juga menonton pertunjukan dengan senyum dingin di wajah mereka. "Tidak, saya ingin memilih buku-buku ini. Anda lebih baik mendaftarkannya untuk saya." Ekspresi Lin Xuan tetap tenang, tidak terburu-buru atau lambat. "Saya masih tidak bisa memerintahkan murid sekte luar." Ketika Diaken melihat pemandangan ini, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia baru saja akan memberi Lin Xuan hukuman kecil. Beberapa murid dari sekte luar yang berdiri di sampingnya memiliki tatapan mengejek di mata mereka. Tetapi pada saat berikutnya, mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti. Mata mereka tertuju pada token hitam yang diambil Lin Xuan. Anehnya, ada 4 kata besar pada token, potensi nomor 1. "Diaken, bisakah saya meminjam buku itu sekarang?" Lin Xuan berkata dengan tenang. Para murid dan Diaken di sekitarnya akhirnya terbangun dari kebingungan mereka dan kembali sadar. Mereka memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Mereka mulai berdiskusi dengan suara rendah. Ini adalah kartu identitas murid baru nomor 1 dengan potensi. Dia adalah Lin Xuan yang menerima pujian dari penatua ketiga dari sekte luar dan yang merupakan murid pemula baru yang paling berbakat. Jika itu Lin Xuan, dia dapat diizinkan untuk memilih banyak manual rahasia. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 38, Perubahan Sikap. Banyak murid berkumpul dan berbisik satu sama lain. Mereka memandang Lin Xuan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat Lin Xuan, jenius nomor 1 dari murid-murid baru yang dipuji oleh penatua ketiga. Beberapa murid dari sekte luar yang telah mengejek Lin Xuan sebelumnya memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menyinggung Lin Xuan, yang memiliki potensi terbesar di antara murid-murid baru, hanya karena sedikit kesalahan lidah. Tetua ketiga memuji Lin Xuan karena memiliki potensi untuk menjadi murid sejati. Bakatnya pasti berada di puncak sekte luar, dan bahkan banyak murid sekte dalam lebih rendah darinya. Dia pasti bisa memasuki sekte dalam di masa depan. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati dari sekte senior. Bagaimana mungkin seorang murid biasa dari sekte luar mampu menyinggung jenius top seperti itu? Beberapa dari mereka langsung menyesali keputusan mereka. Mereka berharap bisa menamparkan wajah mereka sendiri. Di sisi lain, beberapa murid yang baru saja memasuki aula berbicara tentang topik lain. "Saya melihat murid potensial lainnya, Zhang Tao, belum lama ini. Basis kultivasinya telah menembus ke tahap pencerahan akhir, dan dia menantang Lin Xuan. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Lin Xuan dalam sekejap. Bukankah mereka mengatakan bahwa Lin Xuan hanyalah tahap pencerahan awal dalam tes bakat 3 hari yang lalu? Bagaimana dia bisa membunuh seorang murid dengan potensi tahap pencerahan akhir dalam sekejap? Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Jika saya mendengarnya, saya juga tidak akan mempercayainya. Tetapi inilah kebenarannya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat itu, kami juga melihatnya. Cukup banyak orang yang hadir. Setelah kalian keluar, tanyakan saja dan kalian akan tahu." Setelah mendengar ini, murid-murid di sekitar sekte luar menoleh ke Lin Xuan dan bahkan lebih terkejut. Adapun beberapa murid sekte luar yang mengejek Lin Xuan, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Sementara mereka terkejut, jejak ketakutan melintas di mata mereka.
Mengesampingkan masa depan, mereka tidak bisa menyinggung perasaannya lagi. Mereka hanyalah prajurit tahap pencerahan akhir sekarang. Lin Xuan, di sisi lain, bisa langsung membunuh prajurit tahap pencerahan akhir. Kekuatannya setidaknya berada di puncak tahap pencerahan. Bagaimana mereka bisa cocok untuk Lin Xuan? Seketika, penyesalan di hati mereka meningkat. Mereka menundukkan kepala, memperlambat langkah mereka, dan meninggalkan kerumunan, melarikan diri keluar pavilion seni bela diri. Mereka bahkan tidak menginginkan manual rahasia yang awalnya mereka pilih. Mereka hanya berharap Lin Xuan tidak akan memperhatikan mereka. Karena mereka tidak mampu menyinggung Lin Xuan, mereka hanya bisa bersembunyi. Dengan bakat Lin Xuan, dia pasti memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Selama mereka bersembunyi sedikit dan tidak menabraknya, Lin Xuan tidak akan mengganggu mereka lagi. Ini adalah pemikiran yang mereka nantikan. Mata semua orang terfokus pada Lin Xuan, dan memang, tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka benar-benar berhasil pergi. Faktanya, Lin Xuan tidak ingin memperhatikan orang-orang ini. Selama mereka tidak bertemu dengannya. Lagi pula, ada begitu banyak pria bertele-tele. Jika dia harus berurusan dengan mereka semua, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Dia masih harus berkultivasi. Di sisi lain, dia kan di belakang meja kasir juga tercengang. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia mendengar diskusi di sekitarnya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pujian dari Elder ketiga, jenius nomor 1 dari sekte luar yang baru, yang memiliki potensi untuk menjadi murid sejati. Dia memang luar biasa. Setelah itu, dia mengubah sikapnya dan mengatakannya sambil tersenyum. Jadi, ini Lin Xuan, keponakan Lin. Saya salah. Karena itu Anda dapat memilih beberapa manual rahasia lagi. Martial Nepheu, jika tempat ini tidak cukup, Anda dapat memilih beberapa lagi. Jika Anda tidak dapat mengambil keputusan, saya telah bertugas di sini selama beberapa bulan. Jika Anda memiliki pemahaman, saya dapat memperkenalkan Anda kepada beberapa lagi. Lin Xuan memiliki potensi sejati. Potensi masa depannya jauh melebihi miliknya itu secara alami sepadan dengan sikapnya. Murid-murid sekte luar di sekitarnya kagum dengan pemandangan ini. Mereka sedikit tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Dalam ingatan mereka, diaken ini sangat kuno dan dingin. Dia menghukum murid-murid yang melakukan kesalahan kecil. Kapan dia menjadi seperti ini? Apakah ini masih diaken yang mereka kenal? Diaken tidak peduli dengan pendapat para murid ini. Mereka terus menatap Lin Xuan. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan meminjam buku-buku ini. Saya akan merepotkan Anda untuk mendaftar. Baiklah, diaken itu menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia dengan cepat mendaftarkan Lin Xuan. Keponakan Lin, Anda dapat mengambil kembali manual rahasia ini dan membacanya, tetapi Anda tidak diizinkan untuk menyebarkannya atau meneruskannya kepada murid lain. 1 bulan kemudian, para murid yang bertugas di pavilion seni bela diri akan mengambil buku-buku ini. Saya harap Anda dapat memahami aturan yang telah ditetapkan sekte ini. Dia akan mengingatkan saya lagi. Saya mengerti. Lin Xuan menjawab dan menyimpan manual rahasia di cincin penyimpanannya. Di bawah tatapan semua orang, Lin Xuan berbalik dan pergi. Lin Xuan berjalan menuju halaman tempat tinggalnya. Sepanjang jalan, sepertinya Lin Xuan dengan santai berjalan di sepanjang jalan yang berliku. Faktanya, Lin Xuan menduplikasi pil dan herbal yang dia lihat di tubuh murid baru itu. Setelah Lin Xuan dikalahkan, Zhang Tao menambahkan banyak poin energi. Dia bisa terus menduplikasi. Meskipun Lin Xuan tidak melihat para ahli sekte kali ini, dia telah memperluas wawasannya. Perjalanannya ke sini tidak. Selain itu, Lin Xuan telah menduplikasi sumber daya budidaya di sepanjang jalan. Lin Xuan bisa kembali dan berkultivasi untuk sementara waktu. Namun, Lin Xuan tidak menyangka akan dihentikan di jalan lagi. Kelompok murid sekte luar menghalangi jalan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang terlihat agak mirip dengan Zhang Tao. Zhang Tao juga berada di kerumunan di belakang mereka. Dia menatap Lin Xuan dengan ketakutan di matanya. Kaulah yang menggertak sepupuku yang lebih muda, Zhang Tao. Pria muda yang memimpin menghentikan Lin Xuan dan berteriak dengan dingin. Mata Lin Xuan menyapu pemuda yang memimpin. Nama, Zhang Mingliang. Kultivasi, tahap pengumpulan Ki level 2. Bakat kultivasi kelas atas, bakat kecepatan tingkat rendah, bakat pedang tingkat rendah, bakat atribut angin kekerasan kelas menengah. Bakat api merah tingkat rendah, bakat emas tajam kelas rendah, keterampilan bela diri, seni Gale, peringkat kelas atas 3, penyelesaian kecil, tubuh perunggu, peringkat kelas atas 3, penyelesaian kecil. Crimson Fire Palm, peringkat 3, kelas menengah, penyelesaian kecil, langkah ular, peringkat 3, kelas rendah,
penyelesaian kecil, harta karun, tidak ada. Lin Xuan masih melihat panel atributnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Pemuda ini adalah sepupu Zhang Tao, yang pernah didengar Lin Xuan sebelumnya, Zhang Mingliang. Namun, Lin Xuan masih tidak menaruh Zhang Mingliang di dalam hatinya. Panel atribut Zhang Mingliang sedikit lebih lemah dari Zhang Tao. Dia hanyalah tahap pengumpulan ki awal biasa. Meskipun Lin Xuan baru saja menerobos ke tahap pencerahan akhir belum lama ini, dengan banyak bakat dan seni bela diri tingkat tinggi, dia tidak lagi sebanding dengan prajurit tahap pengumpulan ki awal biasa. Tersesat, Lin Xuan mengucapkan sepatah kata. Lin Xuan tidak memiliki poin energi yang cukup, dan dia tidak peduli dengan panel atribut Zhang Mingliang. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk Zhang Mingliang. Apa katamu? Ekspresi Zhang Mingliang membeku. Dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Sejak Zhang Mingliang menerobos ke tahap pengumpulan ki, tidak pernah ada prajurit tahap pencerahan yang memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Ku bilang tersesat, Lin Xuan mengatakannya lagi. Beraninya kamu? Zhang Mingliang merasa amarahnya meledak, dan dia berteriak dengan marah, Lin Xuan, apakah kamu ingin mati? Lin Xuan tidak panik. Dia berkata dengan senyum mengejek, kamu ingin menyerangku? Anda harus tahu bahwa saya adalah murid dengan potensi, bukan? Jika Anda punya nyali, Anda bisa mencoba. Sistem duplikat tingkat dewa. Chapter 39, membuatnya marah. Zhang Mingliang sangat marah. Dia terdiam sesaat. Lin Xuan adalah seorang murid dengan potensi. Dia memiliki masa perlindungan 3 bulan. Zhang Mingliang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk Lin Xuan. Namun, jika kamu ingin membalaskan dendam sepupumu, aku juga bisa memberimu kesempatan. Pada saat ini, suara Lin Xuan terdengar. Zhang Mingliang menoleh dan melihat Lin Xuan menatapnya sambil tersenyum. Perasaan buruk datang dari lubuk hatinya. Apa maksudmu? Zhang Mingliang bertanya. Apakah kamu tidak ingin memberiku pelajaran? Keluarkan 3 batu roh di bawah standar sebagai taruhannya. Jika saya menang, ketiga batu roh di bawah standar ini akan menjadi milik saya. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberi saya pelajaran dan membalaskan dendam sepupu Anda. Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Batu roh di bawah standar adalah sejenis batu yang mengumpulkan energi spiritual. Seniman bela diri di atas tahap pengumpulan ki, terlepas dari apakah itu kultivasi, formasi, atau alkimia, semua membutuhkan batu roh di bawah standar. Dengan demikian, batu roh digunakan sebagai mata uang. Batu roh di bawah standar setara dengan 1 juta koin emas. Bisa dikatakan bahwa itu di seluruh keluarga Lin Green Jade City, laba bersih sebulan hanya bernilai beberapa batu roh di bawah standar. 3 batu roh di bawah standar setara dengan 3 juta koin emas. Dan ini juga jumlah yang sangat besar bagi Zhang Mingliang. Mendengar ini, Zhang Mingliang tidak bisa menahan keraguan. Dia tidak ingin kehilangan 3 batu roh di bawah standar. Saat ini, dia hanya memiliki 5 batu roh di bawah standar di tangan. Ini adalah sesuatu yang telah dia kumpulkan setelah memasuki sekte begitu lama. Mengenai batu roh, 4 sekte besar dan keluarga kerajaan memiliki kontrol ketat terhadapnya. Dia hanya bisa mendapatkan beberapa dari mereka di dalam sekte. Pada saat ini, suara mengejek Lin Xuan terdengar. Zhang Mingliang, kamu adalah prajurit tahap pengumpulan ki. Anda tidak berani menerima tantangan saya? Keberanianmu terlalu kecil. Zhang Mingliang mengepalkan tinjunya. Banyak murid dari sekte luar berkumpul di sini. Ketika para murid mendengar ini, mereka mulai berteriak. Dia terlalu pemalu, akan menarik jika para tetua mendengar masalah ini. Saya rasa para tetua tidak akan puas. Semua murid mulai menertawakan Zhang Mingliang. Ekspresi Zhang Mingliang menjadi semakin jelek. Ini hanya rencana sederhana. Dia adalah seorang pejuang tahap pengumpulan ki, jadi wajar baginya untuk menang. Namun, jika dia kalah, itu akan sangat canggung baginya. Ini jelas merupakan pertaruhan tanpa manfaat apapun. Dia awalnya ingin menolak, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menolak. Jika dia melakukannya, masalah ini pasti akan menyebar. Jika para tetua tahu tentang masalah ini, kesan mereka tentang dia akan sangat buruk. Dia bukan jenius top dari sekte luar seperti 10 besar. Jika ini terus berlanjut, masa depannya akan hancur. Dia hanya bisa setuju sekarang. Lin Xuan, kamu luar biasa. Ekspresi Zhang Mingliang suram, dan dia berkata dengan dingin, lalu apa taruhanmu? Pada titik ini, dia hanya bisa mengalahkan Lin Xuan. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan cocok untuknya. Lin Xuan adalah jenius nomor 1 dari kumpulan murid baru ini. Namun, Lin Xuan hanyalah tahap pencerahan, dan bakatnya belum sepenuhnya ditampilkan. Jika saya kalah, Anda bisa menghukum saya sesuka Anda.
Bagaimana menurutmu? Lin Xuan mengatakannya dengan nada acuh tak acuh. Baiklah, Zhang Mingliang mengatakannya dengan suara yang dalam. Zhang Mingliang tidak hanya tidak senang karena Lin Xuan setuju begitu saja, tetapi dia juga memiliki firasat buruk tentang hal itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain bertarung saat ini. Jejak kegembiraan melintas di mata Zhang Tao di belakang. Matanya tertuju pada mereka berdua. Mungkin dia akan bisa membalas dendam kali ini. Cahaya serupa melintas di kedalaman mata Lin Xuan, tetapi masih tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Provokasinya berhasil. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk menuai hasilnya. Apa yang dia hargai bukan hanya 3 batu roh di bawah standar, tetapi juga sejumlah besar poin energi. Jika dia bisa mengalahkan Zhang Mingliang, itu pasti akan menimbulkan kegemparan. Pada saat itu, dia akan mendapatkan banyak poin energi. Sebagai salah satu dari 4 sekte besar di negara Changyuan, Sekte Awan Melayang adalah salah satu kekuatan teratas di negara Changyuan. Itu adalah tanah yang berharga. Banyak ahli memiliki harta yang bagus. Namun, dia tidak dapat memperolehnya karena kurangnya poin energi. Sekarang, kesempatannya telah tiba. Begitu dia mendapatkan sejumlah besar poin energi, dia akan bisa menirunya tanpa menahan diri. Ketika murid-murid sekte luar mendengar ini, mereka semua mundur. Mereka memberi jalan bagi area yang luas bagi Lin Xuan dan Zhang Mingliang untuk bertarung. Setelah itu, Zhang Mingliang memandang Lin Xuan dan berkata dengan dingin, "Lin Xuan, kamu akan gagal." Zhang Mingliang bergegas menuju Lin Xuan. Telapak api merah, Zhang Mingliang datang di depan Lin Xuan, dan dengan teriakan rendah, dia menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang panas yang berkedip-kedip dengan cahaya yang berapi-api jatuh. Dalam sekejap, gelombang panas menyebar. Suhu udara di sekitarnya meningkat dengan cepat. Kekuatan yang kuat menyebabkan ekspresi para murid sekte luar sedikit berubah. Bahkan seorang prajurit tahap pengumpulan Qi tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan ini, bukan? Zhang Mingliang memang layak menjadi ahli terkenal di sekte luar. Semua orang memandang Lin Xuan. Mereka ingin melihat bagaimana tahap pencerahan seperti dia akan menghadapi serangan ini. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah, dan dia dengan mudah menghindarinya. Kecepatannya sangat cepat, sungguh teknik gerakan yang brilian. Banyak murid di sekitarnya diam-diam berseru. Ini membuat para murid tahap pengumpulan Qi merasa malu dengan inferioritas mereka. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Dia layak disebut jenius nomor 1 di antara murid-murid baru, yang bahkan dipuji oleh Elder ketiga. Semua murid berpikir, apakah ini Qi yang sebenarnya? Lin Xuan bergumam dengan suara rendah, matanya berkedip. True Qi adalah energi yang menyerap energi spiritual dunia dan disempurnakan melalui teknik kultivasi. Namun, ini adalah pertama kalinya Lin Xuan melihat kekuatannya. Lin Xuan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menolaknya secara langsung. Jika tidak, bekas luka besar pasti akan tertinggal di tubuhnya. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan tempur tahap pengumpulan Qi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya masih acuh tak acuh. Zhang Mingliang memperhatikan bahwa telapak tangannya telah meleset dari targetnya dan ekspresinya menjadi serius. Dia tahu bahwa kekuatan Lin Xuan jauh melebihi harapannya. Dia tidak berani ceroboh lagi. Langkah ular, segera, dia menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar mereka. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 40. Dia harus menghadapinya secara langsung. Telapak api merah, langkah ular, di tanah kosong, Zhang Mingliang menggunakan teknik gerakannya. Satu demi satu, jejak telapak tangan yang berapi-api dan panas melesat ke arah Lin Xuan. Namun, Lin Xuan berhasil menghindari mereka berkali-kali. Setelah selusin kali, bahkan tahap pengumpulan Qi seperti Zhang Mingliang tidak bisa menahan napas. Ekspresi Lin Xuan tetap sama. Dia tidak bisa menyakiti Lin Xuan sedikit pun. Murid-murid di sekitar sekte luar juga terkejut. Mengesampingkan hal-hal lain, teknik gerakan Lin Xuan telah melampaui sebagian besar prajurit tahap pengumpulan Qi awal. Mereka memperkirakan bahwa hanya tahap pengumpulan Qi, tahap tengah, dan di atasnya yang dapat dibandingkan dengannya. Adapun Lin Xuan, yang hanya seorang prajurit tahap pencerahan, teknik gerakannya sebenarnya telah melampaui ranah utama. Ini menyebabkan semua murid terkejut. Baru sekarang mereka menyadari mengapa tetua ketiga memuji Lin Xuan karena memiliki potensi untuk menjadi murid baru dengan potensi terbesar saat dia melihatnya. Teknik gerakannya sudah menjelaskan banyak hal. Setidaknya bakatnya telah melampaui semua orang yang hadir. Bahkan semua murid baru. Dia pantas mendapatkan gelar jenius nomor 1 di antara murid-murid baru. Di sisi lain, ketika kelompok bawahan Zhang Mingliang melihat apa yang terjadi, mereka terkejut, dan pada saat yang sama, mereka saling memandang dengan cemas.
Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertempuran antara Lin Xuan dan Zhang Mingliang. Di bawah pengawasan semua orang, mereka tidak berani ikut campur. Mereka hanya bisa menonton dengan tenang. Zhang Tao, yang berada di kerumunan, memiliki ekspresi yang lebih jelek. Ketakutan di matanya juga meningkat. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakat Lin Xuan akan begitu tinggi. Ini sekali lagi melebihi harapannya. 3 hari yang lalu, dia masih dalam tahap pencerahan awal, dan dia tidak hanya langsung membunuhnya, tetapi dia juga berada di tahap pencerahan akhir. Sekarang, dia bahkan telah menembus alam utama. Teknik gerakannya sebanding dengan Zhang Mingliang, yang merupakan tahap pengumpulan Qi. Pertunjukan seperti itu sangat mencengangkan. Dia telah berada di jalan bela diri selama lebih dari 10 tahun, dan dia bahkan murid langsung dari keluarga besar di county ini. Dia belum pernah mendengar atau melihat yang seperti ini sebelumnya. Meskipun dia telah melihatnya sekarang, dia masih merasa sulit untuk percaya. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar kembali. Dia yakin bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Bakat Lin Xuan begitu kuat sehingga bahkan melebihi imajinasinya. Mengapa dia memprovokasi seorang jenius super? Satu kesalahan langkah bisa membawa bencana baginya dan keluarganya. Pada saat ini, Zhang Tao tidak bisa menahan keraguan. Haruskah dia meminta maaf kepada Lin Xuan setelah taruhan ini dan memohon pengampunannya? Tapi ini akan merusak reputasinya. Dia masih agak tidak mau. Namun, dia sudah memiliki pemikiran lain di benaknya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah taruhan ini, dia tidak akan pernah memprovokasi Lin Xuan lagi. Bahkan jika Lin Xuan kalah, dia tidak akan pernah mempermalukan Lin Xuan lagi. Karena Lin Xuan adalah murid jenius yang sangat dihormati oleh tetua ketiga, paling banyak, dia hanya bisa membuatnya menderita sekali. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk Lin Xuan. Jika tidak, jika tetua ketiga marah, dia dan keluarganya tidak akan mampu menanggungnya. Bagaimana jika Lin Xuan baik-baik saja, dan dia memperdalam dendam di antara mereka? Dengan bakat menakutkan Lin Xuan, tidak perlu beberapa tahun baginya untuk menjadi ahli sejati. Pada saat itu, Lin Xuan ingin membalas dendam. Dia takut dia dan keluarganya akan mengalami nasib yang sama, atau bahkan luka berat. Karena itu, setelah memikirkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk tidak memprovokasi Lin Xuan lagi. Di atas panggung, beberapa serangan hiruk-pikuk Zhang Mingliang tidak mendarat di Lin Xuan. Ekspresinya sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa teknik gerakannya akan lebih lemah daripada Lin Xuan, yang baru berada di tingkat pemula selama 3 hari dan bahkan berada di tahap pencerahan. Dia telah meremehkan Lin Xuan. Namun, dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Jika tidak, dia akan kehilangan seluruh wajahnya, dan sebagian besar tabungannya akan dikosongkan. Segera, Zhang Mingliang berdiri diam dan berhenti menyerang. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Lin Xuan, kamu hanya tahu bagaimana menghindar. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melawan saya secara langsung, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Anda memulai pertempuran ini. Jika kamu hanya tahu cara menghindar seperti ini, maka aku akan pergi. Sebut saja seri, kamu juga tidak akan bisa mendapatkan ketiga batu roh di bawah standar itu." Karena Lin Xuan telah mencoba membujuknya, dia akan memprovokasi dia sebagai gantinya. Jika kamu memiliki kemampuan, maka lawan bos secara langsung. Kamu hanya tahu cara menghindar. Ini bukan yang dilakukan seorang seniman bela diri. Jika kamu hanya tahu cara menghindar, maka tidak mungkin bagimu untuk menang. Kelompok bawahan Zhang Mingliang mulai memprovokasi dia. Murid-murid lain dari sekte luar terus mencibir. Kesenjangan antara basis kultivasi mereka terlalu besar. Dia tidak bisa melawan Zhang Mingliang secara langsung. Zhang Mingliang adalah seorang ahli di sekte luar, tak satupun dari mereka cocok untuknya. Karena itu, mereka hanya bisa menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Tidak ada yang berani berbicara. Tapi tepat setelah itu, pemandangan mengejutkan terjadi. Tentu, Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Mereka hampir mengira bahwa mereka salah dengar. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi acuh tak acuh. Apakah ini kekuatan tahap pengumpulan Qi? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia memiliki banyak kepercayaan diri sekarang. Sudah waktunya baginya untuk mengakhiri semua ini. Itu yang kamu katakan. Mata Zhang Mingliang berbinar, dan ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Fakta bahwa teknik gerakan Lin Xuan dapat melampaui miliknya berarti bahwa bakat kecepatan Lin Xuan sangat kuat. Namun, dia adalah alam yang lebih tinggi dari Lin Xuan. Tidak mungkin bagi Lin Xuan untuk memblokir serangannya.
Kelompok bawahan Zhang Mingliang juga bersorak. Murid-murid di sekitarnya semua menghela nafas dalam hati mereka. Lin Xuan masih terlalu muda. Mereka hanya bisa berharap Lin Xuan tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jika Lin Xuan terluka parah, dia perlu memulihkan diri selama beberapa bulan. Murid-murid lain mungkin bisa melampaui potensinya. Mereka tidak berpikir Lin Xuan bisa menang. Di seluruh sekte awan melayang, bahkan di antara murid sejati, tidak ada yang bisa melakukannya. Belum lagi, dia juga murid sekte luar, Lin Xuan. Pada saat ini, tidak ada yang optimis tentang Lin Xuan. Namun, ekspresi Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Setelah itu, Zhang Mingliang berteriak rendah dan menyerang Lin Xuan. Telapak api merah, ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, cetakan telapak tangan yang berapi-api dan gelombang panas yang terik terbang ke arah Lin Xuan. Zhang Mingliang khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi lagi, jadi dia segera menyerang. Dia hanya ingin mengalahkan Lin Xuan dengan satu serangan. Lin Xuan tidak menghindar, wajah Zhang Mingliang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya sebesar 30% lagi. Tetapi pada saat berikutnya, Lin Xuan menyerang. Telapak tangan angin, dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan Lin Xuan meroket. Dia menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan angin kencang melolong. Dalam sekejap, dia membubarkan gelombang panas yang datang padanya. Kekuatan Zhang Mingliang telah menghilang lebih dari setengahnya. Zhang Mingliang merasa seolah-olah ada dinding tak terlihat di depannya. Zhang Mingliang tidak dapat mengambil setengah langkah ke depan. Bagaimana ini mungkin? Zhang Mingliang meraung di dalam hatinya. Dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Lin Xuan pindah.